Sebagaimana dikehendaki oleh gula, cuka dan zafaran, sejenis bunga, pada sakan jabin, air diberi gula dan dicampur dengan cuka, akan bermacam-macam bekas. 1. Adapun apa yang menghendaki menyerupai kepada sifat-sifat ketuhanan, maka yaitu, seperti, sombong, bangga, perkasa, suka dipuji dan disanjung, mulia, kaya, suka tetap kekal dan mencari ketinggian atas manusia seluruhnya. Sehingga, seakan-akan ia berkehendak mengatakan, Aku Tuhanmu yang Maha Tinggi. Dan dari ini, bercabang sejumlah dosa besar, yang dilupakan oleh makhluk dan tidak dihitungnya dosa. Dan itulah pembinasa-pembinasa besar, yang menjadi seperti induk-induk bagi kebanyakan perbuatan maksiat, sebagaimana telah kami bahas secara mendalam pada rubu, yang membinasakan. 2. Ialah, sifat kesetanan, yang bercabang daripadanya, dengki, zalim, daya upaya, tipu, menyuruh dengan kerusakan dan perbuatan mungkar. Dan masuk di dalamnya, palsu, nifak dan mengajak kepada perbuatan bid'ah, yang diada-adakan, dan sesat. 3. Sifat kebinatangan. Dan daripadanya, bercabang, rakus, sifat anjing dan loba pada memenuhi keinginan perut dan kemaluan. Dan daripadanya, bercabang, zina, homoseksual, curi, makan harta anak yatim dan mengumpulkan harta benda dunia untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. 4. Sifat kebinatang buasan. Dan daripadanya, bercabang, marah, busuk hati, menyerang manusia dengan pukulan, makian, bunuh dan membinasakan harta benda. Dan bercabang daripadanya, sejumlah dosa. Sifat-sifat tersebut berangsur-angsur pada kejadian manusia. Maka sifat kebinatangan yang pertama-tama menonjol. Kemudian, yang kedua, diiringi sifat kebinatang buasan. Kemudian, apabila keduanya sudah berkumpul, lalu keduanya memakai akal pada penipuan, tipu daya dan daya upaya. Dan itu adalah sifat kesetanan. Kemudian, dengan sifat terakhir, menonjol sifat-sifat ketuhanan. Yaitu, angkuh, mulia, tinggi, mencari kebesaran dan bermaksud ketinggian atas semua makhluk. Maka inilah induk-induk dosa dan sumber-sumbernya. Kemudian, terpancarlah dosa-dosa itu dari sumber-sumber tersebut atas anggota tubuh. Sebahagiannya dalam hati khususnya, seperti kufur, bid'ah, yang diada-adakan, bermuka dua dan menyembunyikan keburukan bagi manusia. Sebahagiannya pada mata dan pendengaran. Sebahagiannya pada lisan, sebahagiannya pada perut dan kemaluan laki dua. Sebahagiannya pada dua tangan dan dua kaki. Dan sebahagiannya pada semua badan. Dan tidak perlu kepada penjelasan penguraian yang demikian. Karena sudah terang, sebagai bahagian dosa menurut sifatnya. Bahagian kedua, ketahuilah, bahwa dosa itu terbagi kepada, di antara hamba dan Allah Ta'ala dan kepada yang menyangkut dengan hak-hak hamba. Maka yang menyangkut dengan hamba khususnya, adalah seperti, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan kewajiban-kewajiban khusus dengan hamba. Dan apa yang menyangkut dengan hak-hak hamba Allah, adalah seperti, meninggalkan zakat, membunuh orang, merampas hartanya dan memaki kehormatannya. Dan setiap yang diambil dari hak orang lain itu, ada kalanya, nyawa atau anggota tubuh atau harta atau kehormatan atau agama atau kemegahan diri. Dan menggunakan agama dengan, menyesatkan, mengajak kepada perbuatan bid'ah, yang diada-adakan, menggalakkan pada perbuatan maksiat dan mengobarkan sebab-sebab keberanian kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana diperbuat oleh sebahagian juru pengajaran, juru nasihat, dengan menguatkan segi harap atas segi takut. Dan apa yang menyangkut dengan hamba-hamba Allah, maka urusan padanya adalah lebih berat. Dan apa yang di antara hamba dan Allah Ta'ala, apabila itu bukan syirik, mempersekutukan Allah, maka kemaafan padanya lebih besar harapan dan lebih dekat. Dan tersebut pada hadis, buku besar itu 3, buku besar yang diampunkan, buku besar yang tidak diampunkan dan buku besar yang tidak ditinggalkan. Buku besar yang diampunkan, yaitu, dosa-dosa hamba, di antara mereka dan Allah Ta'ala. Buku besar yang tidak diampunkan, yaitu, menyekutukan, syirik, kepada Allah Ta'ala.
Adapun buku besar yang tidak ditinggalkan, maka yaitu perbuatan-perbuatan zalim yang diperbuat hamba. Artinya, tidak boleh tidak, bahwa dituntut dengan perbuatan zalim tersebut, sehingga dimaafkan daripadanya. Bahagian ketiga, ketahuilah kiranya, bahwa dosa itu terbagi kepada dosa kecil dan dosa besar. Banyaklah perbedaan pendapat manusia tentang dosa itu. Ada yang mengatakan, tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar. Akan tetapi, setiap yang menyalahi Allah, dari apa yang dilarangnya, maka itu dosa besar. Pendapat ini lemah, karena Allah Ta'ala berfirman, dan kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami tutup kesalahanmu yang kecil-kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Surat 4 An-Nisa, ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, selain hanya teringat sepintas lalu. Surat An-Naml ayat 32. Nabi bersabda, sholat 5 waktu dan Jumat ke Jumat itu menutupkan apa yang ada di antaranya, kalau dijauhkan dosa-dosa besar. Pada kata lain dari hadis tersebut, adalah sumpah, penutup dosa, bagi apa yang di antaranya, selain dosa-dosa besar. Nabi bersabda menurut yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-A'ash, dosa besar itu, ialah, mempersekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapak, membunuh orang dan sumpah palsu. Para sahabat dan para pengikut sahabat atau generasi sesudah sahabat, berbeda pendapat mengenai jumlah dosa-dosa besar, dari 4 kepada 7, kepada 9, kepada 11, lalu yang lebih dari itu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, bahwa dosa-dosa besar itu 4. Ibnu Umar mengatakan, dosa-dosa besar itu 7. Abdullah bin Amr mengatakan, 9. Ibnu Abbas ketika sampai kepadanya perkataan Ibnu Umar, bahwa dosa besar itu 7, lalu beliau mengatakan, bahwa dosa besar itu lebih mendekati kepada 70 daripada kepada 7. Pada suatu kali Ibnu Abbas mengatakan, bahwa setiap yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah dosa besar. Yang lain mengatakan, bahwa setiap yang dijanjikan oleh Allah dengan neraka, maka itu sebahagian dari dosa-dosa besar. Dan sebahagian ulama mengatakan, bahwa setiap yang diwajibkan hukuman badan di dunia, maka itu dosa besar. Ada yang mengatakan, bahwa dosa besar itu kurang terang, tiada diketahui bilangannya, seperti malam Lailatul Qadar dan saat mustajabah hari Jumat. Ibnu Mas'ud menjawab tatkala ia ditanyakan tentang jumlah dosa besar itu, bacalah dari permulaan surat 4 An-Nisa, sampai kepada penghabisan ayat 30 daripadanya, pada firman-Nya, dan kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya. Surat 4 An-Nisa, ayat 31. Maka setiap yang dilarang oleh Allah pada surat tersebut, sampai di situ, itu adalah dosa besar. Abu Talib Al-Maki mengatakan, dosa-dosa besar itu 17. Aku kumpulkan dari sejumlah hadis-hadis. Dan jumlah yang aku kumpulkan dari kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan lain-lain itu, 4 pada hati, yaitu, menyekutukan, syirik, dengan Allah, berkekalan atas perbuatan maksiat, putus asa dari rahmat-Nya, dan merasa aman dari percobaannya. Dan 4 pada lidah, yaitu, saksi palsu, tuduhan berzina orang muhsan, orang yang terpelihara dari perbuatan tersebut, sumpah palsu. Yaitu, kesaksian membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Ada yang mengatakan, bahwa sumpah palsu itu, ialah, mengambil sepotong dari harta manusia muslim, secara salah, walaupun 1 sikat gigi dari kayu siwak. Dan sumpah itu dinamakan, yang menenggelamkan, karena sumpah itu menenggelamkan orang yang bersumpah ke dalam neraka. Dan sihir, yang keempat dari di atas tadi. Sihir itu, ialah, setiap perkataan, yang merubah manusia dan benda-benda lain, dari keadaan yang diletakkan menurut kejadiannya. Dan 3 pada perut, yaitu, minum khamar dan yang memabukkan dari setiap minuman, memakan harta anak yatim dengan zalim dan memakan riba dan ia tahu riba itu, bunga ban. Dan 2 pada kemaluan, yaitu, zina dan homoseksual. Dan 2 pada tangan, yaitu, bunuh dan curi.
Dan 1 pada 2 kaki, yaitu, lari dari barisan perang, yang 1 dari 2 dan 10 dari 20. Dan 1 pada seluruh tubuh, yaitu, durhaka kepada ibu bapak. Abu Thalib Al-Makki mengatakan, bahwa jumlah durhaka kepada keduanya, ialah, bahwa ibu bapak itu membagi kepadanya tentang sesuatu hak, lalu ia tidak menerima dengan baik pembahagian ibu bapaknya itu. Dan kalau keduanya meminta padanya sesuatu keperluan, maka tidak diberikannya. Dan kalau ibu bapaknya memakinya, lalu dipukulnya ibu bapaknya. Dan keduanya lapar, maka tidak diberinya makanan. Inilah yang dikatakan oleh Abu Thalib Al-Makki itu. Dan itu dekat kepada kebenaran. Akan tetapi, tiadalah berhasil dengan itu kesembuhan yang sempurna. Karena mungkin bertambah kepadanya dan berkurang daripadanya. Karena ia menjadikan makan riba dan harta anak yatim sebahagian dari dosa besar. Dan itu adalah penganiayaan atas harta. Dan ia tidak menyebutkan dalam dosa besar nyawa itu, selain bunuh. Adapun memecahkan mata, memotong 2 tangan dan yang lain dari itu, yang termasuk menyiksakan kaum muslimin dengan pukulan dan berbagai macam azab siksaan, maka tidak dibentangkannya. Memukul anak yatim, menyiksakannya dan memotong kaki tangannya, tidaklah ragu bahwa yang demikian itu lebih besar daripada memakan hartanya. Bagaimana? Dan pada hadis, termasuk di antara dosa besar, ialah 2 makian disebabkan makian itu. Dan termasuk di antara dosa besar, diperdengarkan oleh seseorang tentang kehormatan saudaranya yang muslim. Dan ini lebih dari menuduh berzina orang muhsan. Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat lainnya berkata, sesungguhnya kamu akan mengerjakan perbuatan yang lebih halus pada matamu dari rambut. Kami menghitung perbuatan tersebut pada masa Rasulullah termasuk dosa besar. Segolongan ulama mengatakan, setiap kesengajaan itu dosa besar. Dan setiap yang dilarang oleh Allah, maka itu dosa besar. Dan menyingkapkan tutup dari ini, bahwa pandangan orang yang memandang pada curi, adakah itu dosa besar atau tidak, maka itu tidak sah sebelum yang memandang itu memahami arti dosa besar. Yang dimaksudkan dengan yang tersebut, adalah seperti kata orang yang mengatakan, curi itu haram atau tidak. Tidak diingini pada ta'rifnya, definisinya, kecuali sesudah ditetapkan lebih dahulu, arti haram. Kemudian, dibahas tentang adanya haram pada curi itu. Maka dosa besar itu dari segi kata-kata, adalah kabur. Tidak mempunyai cara tertentu, khusus, pada bahasa dan pada agama. Yang demikian itu, karena besar dan kecil adalah termasuk relatif, tidak mutlak. Tiada suatu dosa pun, melainkan dia itu besar, dibandingkan kepada yang di bawahnya. Dan kecil, dibandingkan kepada yang di atasnya. Maka bertiduran dengan wanita yang tidak halal baginya adalah dosa besar, dibandingkan dengan melihatnya. Dan dosa kecil, dibandingkan dengan berbuat zina. Memotong tangan orang muslim adalah dosa besar, dibandingkan dengan memukulnya. Dan dosa kecil, dibandingkan kepada membunuhnya. Ya, manusia berhak bahwa menanamkan dengan nama dosa besar, terhadap apa yang dijanjikan dengan neraka, atas perbuatannya secara khusus. Dan kami maksudkan, dengan menyifatkannya, dengan dosa besar, ialah, bahwa siksaan dengan neraka itu hal besar. Dan manusia berhak menamakan terhadap apa yang mengharuskan hukuman badan yang terjadi kepada disegerakan di dunia sebagai siksaan wajib itu, adalah besar. Dan manusia berhak menamakan terhadap apa yang disebut dalam dalil Al-Quran itu dilarang, lalu ia mengatakan, bahwa, dengan mengkhususkan menyebutkannya dalam Al-Quran, menunjukkan atas kebesarannya. Kemudian, dia itu besar dan dosa besar sudah pasti dengan relatif, dihubungkan dengan yang lain. Karena semua yang didalilkan dalam Al-Quran itu juga berlebih kurang tingkatnya. Penamaan secara mutlak itu tak ada dosa padanya. Dan apa yang dinukilkan dari kata-kata para sahabat itu bulak-balik di antara segi-segi ini. Dan tidak jauh menempatkannya atas sesuatu dari kemungkinan-kemungkinan itu. Ya, termasuk yang penting, bahwa Anda mengetahui maksud firman Allah Ta'ala, dan kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami tutup kesalahanmu yang kecil-kecil. Surat 4 An-Nisa, ayat 31.
Sabda Rasulullah, "Sholat 5 waktu adalah penutup dosa untuk dosa-dosa yang terjadi di antara sholat-sholat itu, selain dosa-dosa besar." Ini adalah penetapan hukum dosa-dosa besar. Yang benar pada yang demikian itu, bahwa dosa-dosa itu terbagi pada pandangan agama, kepada apa yang diketahui dipandang besar oleh agama akan dosa-dosa tersebut. Kepada apa yang diketahui bahwa dosa-dosa tersebut terhitung dalam dosa-dosa kecil. Dan kepada apa yang diragukan padanya. Lalu tidak diketahui hukumnya. Maka keinginan untuk mengetahui batas yang terhingga atau bilangan yang mengumpulkan, lagi mencegah masuk yang lain, adalah mencari apa yang tidak mungkin. Sesungguhnya yang demikian itu tidak mungkin, selain dengan mendengar dari Rasulullah, dengan ia bersabda, bahwa aku bermaksud dengan dosa-dosa besar itu 10 atau 5. Dan beliau menguraikannya. Maka kalau tidak datang ini dari beliau, akan tetapi telah datang pada sebahagian kata-kata hadis, 3 termasuk dosa-dosa besar. Dan pada sebahagian kata-kata hadis, 7 termasuk dosa-dosa besar. Kemudian datang pada hadis, bahwa 2 makian disebabkan dengan 1 makian, termasuk dosa besar. Dan ini di luar dari yang 7 dan 3. Niscaya diketahuilah, bahwa beliau tidak bermaksud dengan yang demikian itu, bilangan dengan apa yang tidak terbatas. Maka bagaimanakah dapat diharapkan tentang bilangan, yang tidak ditentukan bilangannya oleh agama? Kadang-kadang agama itu bermaksud dengan tidak menegaskan, supaya hamba-hamba itu prihatin daripadanya, sebagaimana agama mengaburkan, tidak menegaskan, malam Lailatul Qadar, supaya besarlah kesungguhan manusia pada mencarinya. Benar, kita mempunyai jalan secara keseluruhan, yang memungkinkan kita untuk mengetahui jenis-jenis dosa besar dan macam-macamnya dengan jalan menggunakan dalil-dalil. Adapun diri dosa besar itu sendiri, maka kita mengetahuinya dengan berat dugaan dan pendekatan. Dan kita dapat pula mengetahui dosa-dosa besar yang terbesar. Adapun dosa-dosa kecil yang terkecil, maka tiada jalan untuk mengenalinya. Penjelasannya, ialah bahwa kita mengetahui dengan penyaksian-penyaksian agama dan bersama cahaya mata hati, bahwa maksud agama-agama semua, ialah membawa makhluk ke sisi Allah Ta'ala dan kebahagiaan menemuinya. Dan tiada jalan bagi mereka kepada yang demikian, selain dengan mengenal Allah Ta'ala dan mengenal sifat-sifatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan kepada itulah, diisyaratkan dengan firman-Nya yang maha tinggi, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah, beribadah, kepadaku. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Artinya, supaya mereka itu menjadi hambaku. Dan tidakkah hamba itu menjadi hamba, sebelum ia mengenal Tuhannya, dengan sifat ketuhanan dan mengenal dirinya dengan sifat kehambaan. Dan tidak boleh tidak, bahwa ia mengenal dirinya dan Tuhannya. Inilah maksud yang terjauh dengan pengutusan nabi-nabi. Akan tetapi, ini tiada sempurna, selain dalam hidup dunia. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sabdanya, dunia itu ladang akhirat. Maka memelihara dunia itu menjadi suatu maksud yang mengikuti bagi agama. Karena dia jalan kepada agama. Dan yang menyangkut dari dunia dengan akhirat itu 2 perkara, nyawa dan harta. Maka setiap yang menutup pintu mengenal Allah Ta'ala, adalah yang terbesar dan dosa-dosa besar. Dan diiringi oleh yang menutup pintu hidup nyawa. Lalu diiringi oleh yang menutup pintu kehidupan, yang dengan dia hidupnya nyawa itu. Maka inilah 3 tingkat. Maka memelihara mengenal pada hati, hidup pada badan dan harta pada masing-masing orang itu perlu dalam maksud agama-agama semuanya. Dan inilah 3 hal, yang tidak tergambar bahwa agama-agama itu berselisih padanya. Maka tidak diterima akal bahwa Allah Ta'ala mengutus seorang nabi, yang bermaksud dengan pengutusannya untuk memperbaiki makhluk pada agamanya dan dunianya, lalu ia menyuruh mereka dengan yang mencegah mereka, daripada mengenalnya dan mengenal rasul-rasulnya. Atau ia menyuruh mereka dengan membinasakan nyawa dan membinasakan harta. Maka berhasillah dari yang tersebut ini, bahwa dosa besar itu atas 3 tingkat. Pertama, apa yang mencegah daripada mengenal Allah Ta'ala dan mengenal rasul-rasulnya? Yaitu, kufur, kekafiran.
Maka tiada dosa besar yang di atas kufur itu. Karena dinding di antara Allah dan hamba, ialah kebodohan. Dan jalan yang mendekatkan hamba kepadanya, ialah ilmu dan pengenalan. Dan kedekatannya itu menurut kadar pengenalannya. Dan kejauhannya itu menurut kadar kebodohannya. Dan diiringi kebodohan yang dinamakan kufur itu, oleh perasaan aman dari percobaan Allah dan perasaan putus asa daripada rahmat Allah. Maka ini juga diri kebodohan. Maka siapa yang mengenal Allah, niscaya tidak tergambar bahwa ia merasa aman dan tidak tergambar bahwa ia merasa putus asa. Dan diiringi tingkat ini, oleh yang diada-adakan semua, yang menyangkut dengan zat Allah, dengan sifat-sifatnya dan af'al, perbuatan-perbuatannya. Dan sebahagiannya lebih berat dari yang lain. Dan lebih kurangnya itu, menurut berlebih kurangnya kebodohan dengan yang demikian. Dan menurut hubungannya dengan zat Allah. Dan dengan af'al, perbuatan-perbuatannya dan agama-agamanya. Dan dengan suruhan-suruhannya dan larangan-larangannya. Dan tingkat-tingkat yang demikian itu tidak terhingga jumlahnya. Yaitu, terbagi kepada, yang diketahui, bahwa dia itu masuk di bawah penyebutan dosa-dosa besar yang tersebut dalam Al-Quran. Dan kepada, yang diketahui, bahwa dia itu tidak masuk. Dan kepada, yang diragukan padanya. Dan mencari penolakan keraguan pada bahagian yang di tengah-tengah itu adalah harapan pada tempat yang tidak dapat diharapkan. Tingkat kedua, nyawa. Karena dengan kekal dan terpeliharanya nyawa itu, kekallah hidup dan berhasillah pengenalan dengan Allah. Maka membunuh nyawa orang sudah pasti termasuk dosa besar, walaupun kurang dari kufur. Karena yang demikian itu, bertumbukan dengan maksud itu sendiri. Dan ini bertumbukan dengan jalan, wasilah, kepada maksud. Karena hidup dunia itu, tidak dikehendaki, selain untuk akhirat. Dan sampai kepada akhirat itu dengan mengenal Allah Ta'ala. Dan diiringi dosa besar ini, membunuh orang, oleh memotong kaki tangan orang dan tiap-tiap yang membawa kepada binasa. Sehingga memukul sekalipun. Dan sebahagiannya lebih besar dari sebahagian. Dan termasuk pada tingkat ini, pengharaman zina dan homoseksual. Karena, jikalau sepakat manusia dengan mencukupkan dengan laki-laki saja pada memenuhi nafsu syahwatnya, niscaya terputuslah keturunan. Dan menolak yang ada itu, dekat daripada memutuskan adanya. Adapun zina, maka dia tidak menghilangkan pokok adanya manusia. Akan tetapi, mengacaukan bangsa, keturunan. Membatalkan hak mendapat pusaka dan bertolong-tolongan dan sejumlah hal keadaan, yang tiada akan teratur penghidupan, selain dengan yang tersebut itu. Bahkan, bagaimana akan sempurna peraturan, serta membolehkan zina? Dan tidak akan teratur urusan binatang ternak, selama tidak dapat dibedakan yang jantan daripadanya dengan yang betina, yang tertentu dengan dia dari jantan-jantan lainnya. Karena itulah, tidak akan tergambar pada pikiran, bahwa zina itu diperbolehkan pada pokok agama, yang dimaksudkan dengan agama itu perbaikan. Dan seyogialah bahwa zina itu pada tingkat kurang dari pembunuhan. Karena zina itu tidak menghilangkan kekekalan ada. Dan tidak mencegah pokok ada. Akan tetapi, menghilangkan pembedaan bangsa, pembedaan keturunan. Dan menggerakkan dari sebab-sebabnya, apa yang mendekati kepada membawa pada bunuh-membunuh. Dan seyogialah zina itu lebih keras dari homoseksual. Karena nafsu syahwat itu membawa kepada zina dari dua pihak. Lalu banyaklah terjadinya. Dan besarlah bekas melaratnya dengan banyaknya zina itu. Tingkat ketiga, harta. Maka harta itu adalah alat kehidupan makhluk. Tiada boleh mengerasi, memaksakan, orang untuk memperolehnya, bagaimana yang dikehendakinya, sehingga dengan penguasaan, pencurian dan lain-lain. Akan tetapi, seyogialah harta itu dijaga, supaya nyawa kekal dengan kekalnya harta. Kecuali bahwa harta itu, apabila diambil, niscaya memungkinkan pengembaliannya. Dan kalau dimakan, niscaya memungkinkan pembayarannya. Maka tidaklah besar lagi urusan padanya. Ya, apabila berlakulah pengambilannya dengan jalan, yang sukar memperoleh kembali, maka seyogialah yang demikian itu termasuk dosa besar.
Dan yang demikian itu, dengan 4 jalan. 1. Dengan jalan sembunyi, yaitu, curi. Maka apabila menurut kebiasaannya tidak dilihat, lalu bagaimana dapat diperoleh kembali? 2. Memakan harta anak yatim. Ini juga termasuk jalan sembunyi. Dan kami maksudkan pada diri wali dan orang yang tegak mengurusinya. Sesungguhnya orang itu dipercayakan pada pengurusannya. Dan ia tidak mempunyai lawan, selain anak yatim. Dan anak yatim itu masih kecil, yang tidak mengetahuinya. Maka membesarkan urusan padanya itu wajib. Lain halnya perampasan, maka itu terang, dapat diketahui. Dan lain halnya dengan pengkhianatan pada simpanan. Maka si penyimpan itu musuh padanya, yang insyaf bagi dirinya. 3. Menghilangkan harta itu dengan kesaksian palsu. 4. Mengambil simpanan dan lainnya dengan sumpah yang menenggelamkan dalam neraka. Maka ini adalah jalan yang tidak mungkin diperoleh kembali padanya. Dan tidak boleh sekali-kali berselisih di antara agama-agama pada mengharamkannya. Sebahagiannya adalah lebih keras dari sebahagian. Dan semuanya itu kurang dari tingkat kedua, yang menyangkut dengan nyawa. 4 yang tersebut itu adalah pantas, bahwa dia itu yang dikehendaki dengan dosa besar. Walaupun agama tidak mewajibkan hukuman badan pada sebahagiannya. Akan tetapi, agama membanyakan janji siksaan padanya. Dan besarlah bekasnya pada kepentingan-kepentingan duniawi. Adapun makan riba, maka tidak ada padanya, selain memakan harta orang lain, dengan persetujuan, serta pengrusakan syarat yang telah diletakkan oleh agama. Dan tidak jauh dari kebenaran, bahwa agama-agama itu berselisih pada persoalan yang seperti riba ini. Apabila perampasan, yaitu memakan harta orang lain, tanpa relanya dan tanpa rela agama, tidak dijadikan sebahagian dari dosa besar, maka makan riba itu ialah makan dengan relasi pemilik. Akan tetapi tidak rela agama. Dan jikalau agama memandang besar riba dengan larangan keras daripadanya, maka sesungguhnya agama juga memandang besar kezaliman dengan perampasan dan lainnya. Dan memandang besarnya pengkhianatan. Dan berkesudahan kepada memakan 1/6 uang dirham, 1 danik, dengan khianat atau rampas itu, termasuk sebahagian dari dosa besar, maka pada yang demikian itu, ada pandangan. Dan yang demikian itu terjadi pada tempat sangkaan keraguan. Dan yang terbanyak kecenderungan sangkaan, ialah bahwa itu tidak termasuk di bawah nama dosa besar. Akan tetapi, seyogialah bahwa dosa besar itu dikhususkan dengan yang tidak ada perselisihan agama padanya. Supaya adalah yang demikian itu persoalan yang mudah pada agama. Maka tinggallah sekarang, sebahagian dari apa yang disebutkan oleh Abu Thalib Al-Maki, ialah, menuduh orang berzina, minum yang memabukkan, sihir, lari dari barisan perang dan durhaka kepada ibu bapak. Adapun minum apa yang menghilangkan akal, maka itu patut termasuk sebahagian dari dosa besar. Dan telah ditunjukkan kepada yang demikian, oleh pengerasan agama dan juga jalan pandangan. Karena akal itu beruntung, sebagaimana nyawa itu beruntung. Bahkan, tiada kebajikan pada nyawa, tanpa akal. Maka menghilangkan akal itu sebahagian dari dosa besar. Akan tetapi ini, tiada berlaku pada setitik hamar, barang yang memabukkan. Maka tidak syak lagi, bahwa jikalau diminum air, yang di dalamnya ada setitik hamar, niscaya tidaklah yang demikian itu dosa besar. Dan itu sesungguhnya adalah meminum air najis. Dan setitik saja adalah pada tempat keraguan. Dan diwajibkan oleh agama akan hukuman badan padanya itu menunjukkan kepada pembesaran urusannya. Lalu yang demikian itu dihitung pada agama, termasuk sebahagian dari dosa besar. Dan tidaklah pada kekuatan manusia, mengetahui semua rahasia agama. Jikalau telah ada kesepakatan ulama bahwa itu dosa besar, niscaya wajiblah dituruti. Dan jikalau tidak, maka jalan satu-satunya pada yang demikian, ialah dibiarkan begitu saja dahulu. Adapun menuduh orang berzina, maka tidak ada padanya, selain mengambil kehormatan orang. Dan kehormatan itu, diragukan kurang nilainya dari harta. Dan untuk mengambil kehormatan itu mempunyai tingkat-tingkat. Tingkatnya yang tertinggi, ialah,
mengambilnya dengan menuduh orang berzina, dikaitkan kepada kejinya zina. Dan agama memandang besar persoalan zina itu. Dan aku menyangka dengan sangkaan yang keras, bahwa para sahabat menghitung setiap yang mewajibkan hukuman badan itu, dosa besar. Maka dengan ibarat, pandangan, ini, menuduh orang berzina itu tidak dapat ditutup oleh sholat 5 waktu. Dan itulah yang kami maksudkan sekarang, dengan dosa besar. Akan tetapi, dari segi bolehnya berselisih agama-agama padanya, maka kias, analogi, dengan menuduh orang berzina itu semata-mata, tidaklah menunjukkan kepada besarnya dan dahsyatnya. Akan tetapi, boleh ditolak oleh agama, bahwa seorang orang jujur apabila melihat seorang manusia berzina, maka ia dapat naik saksi. Dan orang yang dinaik saksikan, penzina, itu, dihukum hukuman badan dengan kesaksian saksi tadi semata-mata. Kalau kesaksiannya tidak diterima, karena ia sendirian, maka hukuman badan itu tidak perlu pada kemuslihatan duniawi. Walaupun secara keseluruhan, termasuk sebahagian dari kemuslihatan zahiriah luar, yang masuk pada tingkat keperluan. Jadi, ini juga dihubungkan dengan dosa-dosa besar, terhadap orang yang mengetahui hukum agama. Adapun orang yang menyangka, bahwa ia berhak naik saksi sendirian atau menyangka, bahwa ia akan dibantu atas kesaksian itu oleh orang lain, maka tiada seyogialah menuduh orang berzina itu terhadap dia dijadikan sebahagian dari dosa besar. Adapun sihir, maka jikalau pada sihir itu ada kekufuran, maka sihir itu dosa besar. Jikalau tidak, maka kebesarannya adalah menurut kemelaratan yang terjadi daripadanya, dari kebinasaan nyawa atau sakit atau lainnya. Adapun lari dari barisan perang dan durhaka kepada ibu bapak, maka ini juga seyogialah adanya dari segi kias, analogi, itu, pada tempat ditangguhkan dulu. Apabila diyakini, bahwa memaki manusia dengan tiap-tiap sesuatu, selain zina, memukul mereka, berbuat zalim kepada mereka, dengan merampas hartanya dan mengeluarkan mereka dari tempat tinggalnya dan negerinya dan mengusir mereka dari tanah airnya, bahwa itu tidaklah termasuk dosa besar. Karena tidak dinukilkan yang demikian dalam 17 dosa besar. Dan memaki itu adalah yang terbesar apa yang diperkatakan padanya. Maka ditangguhkan pada ini juga tidak jauh dari kebenaran. Akan tetapi hadis menunjukkan kepada menamakannya dosa besar. Maka hendaklah dihubungkan dengan dosa-dosa besar. Jadi, maka hasil persoalan itu kembali, bahwa kami menghendaki dengan dosa besar itu, apa yang ditutup oleh sholat 5 waktu, menurut hukum agama. Dan yang demikian itu, termasuk daripada yang terbagi, kepada yang diketahui, bahwa dia tidak sekali-kali ditutup oleh sholat 5 waktu. Dan, kepada yang seyogianya dapat ditutup dengan sholat 5 waktu. Dan, kepada yang padanya dilakukan penangguhan. Dan yang berlaku padanya penangguhan itu, sebahagiannya disangka, tidak dan ada. Dan sebahagiannya diragukan penangguhan tersebut. Dan itu adalah keraguan, yang tidak dapat dihilangkan, selain oleh dalil tegas kitab atau sunnah. Jadi, tak usah diharapkan padanya. Lalu mencari terangkatnya keraguan padanya itu mustahil. Kalau Anda mengatakan, bahwa ini menegakkan dalil kepada mustahilnya mengetahui batasnya, maka bagaimana ditolak oleh agama dengan yang mustahil mengetahui batasnya? Maka ketahuilah kiranya, bahwa tiap-tiap yang tiada menyangkut padanya hukum di dunia, maka boleh berlaku padanya dibentangkan dengan tidak tegas. Karena negeri berlakunya kewajiban yang diwajibkan oleh agama, ialah negeri dunia. Dan dosa besar secara khusus, tak ada hukumnya di dunia, dari segi, bahwa dia itu dosa besar. Akan tetapi, tiap-tiap yang mewajibkan hukuman badan itu, dimaklumi namanya, seperti curi, zina dan lain-lain. Dan sesungguhnya hukum dosa besar itu, ialah, bahwa sholat 5 waktu tidak dapat menutupkannya. Dan ini adalah urusan yang menyangkut dengan akhirat. Dan secara tidak tegas atau kabur itu lebih layak. Sehingga manusia berada pada takut dan hati-hati. Lalu mereka tidak berani melakukan dosa-dosa kecil, karena berpegang kepada sholat 5 waktu itu. Seperti demikian pula, menjauhkan dosa-dosa besar itu menutupkan dosa-dosa kecil,
dengan yang diharuskan oleh firman Allah Ta'ala, dan kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami tutup kesalahanmu yang kecil-kecil. Surat 4 An-Nisa, ayat 31. Akan tetapi, menjauhi dosa besar itu, sesungguhnya menutupkan dosa kecil, apabila dijauhkannya, serta ia mampu dan berkemauan untuk dosa besar itu. Sebagaimana orang yang memungkinkannya berbuat jahat dengan seorang wanita dan bersetubuh dengan wanita itu, lalu ia mencegah dirinya dari perbuatan zina. Maka ia berbuat sekedar memandang atau menyentuh. Maka dirinya berjuang dengan mencegah dari perbuatan zina itu, lebih sangat membekas pada mencemerlangkan hatinya, daripada majunya kepada memandang pada menggelapkan hatinya. Inilah arti penutupan itu. Kalau ia lemah syahwat, impoten, atau tidak ada kecegahannya, selain disebabkan terpaksa karena lemah atau ia mampu, akan tetapi ia mencegah dirinya, karena takut akan hal yang lain, maka ini tidak pantas sekali-kali untuk penutupan dosa itu. Setiap orang yang tidak ingin meminum khamar dengan tabiatnya, karakternya, dan kalau diperbolehkan baginya, niscaya tidak diminumnya, maka penjauhannya itu tidak akan menutupkan daripadanya dosa-dosa kecil, yang menjadi pendahuluan dari minum khamar tadi, seperti mendengar permainan dan gitar. Ya, orang yang ingin minum khamar dan mendengar gitar, musik, lalu menahan dirinya dengan menahan nafsu dan berjuang daripada khamar dan ia melepaskannya pada mendengar, maka menahan nafsu dan perjuangnya akan nafsu itu dengan mencegahnya, kadang-kadang menghapuskan dari hatinya kegelapan yang meninggi kepadanya, dari kemaksiatan pendengaran itu. Semua itu adalah hukum akhirat. Dan boleh sebahagiannya kekal pada tempat keraguan dan berada dalam bahagian hal-hal yang kabur. Maka tidak diketahui penguraiannya, selain dengan dalil. Dan dalil itu tidak datang kemudian dan tidak ada batas yang menghimpunkan. Akan tetapi, datang dalil itu dengan kata-kata yang berbeda-beda. Telah diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, solat ke solat itu menutupkan dosa. Dan Ramadan ke Ramadan itu menutupkan dosa, selain dari 3, mempersekutukan Allah, meninggalkan sunnah dan mengubah ikatan, janji. Ditanyakan, apakah meninggalkan sunnah itu? Dijawab, ialah, keluar dari jamaah. Dan mengubah ikatan, janji, ialah, bahwa ia melakukan sumpah setia, dengan seorang laki-laki. Kemudian, ia keluar dari sumpah setianya kepada orang itu, dengan menggunakan pedang memeranginya. Maka ini dan contoh-contoh seperti ini dari kata-kata, tidak dapat dihinggakan bilangannya semuanya. Dan tidak ada yang menunjukkan kepada batas yang mengumpulkan. Maka sudah pasti akan tetap tidak terang. Kalau Anda mengatakan, bahwa kesaksian, untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, itu, tidak dapat diterima, selain dari orang yang menjauhkan dosa-dosa besar dan menjaga diri dari dosa-dosa kecil, di mana menjaga diri itu tidaklah menjadi syarat pada penerimaan kesaksian. Dan ini termasuk hukum duniawi. Maka ketahuilah kiranya, bahwa kami tidak menghususkan penolakan kesaksian itu, dengan dosa-dosa besar. Maka tiada perbedaan pendapat, tentang orang yang mendengar permainan-permainan, memakai sutra, bercincin dengan cincin emas dan meminum pada bejana, gelas, emas dan perak, tidak diterima kesaksiannya. Dan tiada seorang ulama pun yang beraliran, bahwa hal-hal yang tersebut tadi, termasuk sebahagian dari dosa besar. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa apabila orang yang bermazhab Hanafi meminum air anggur, niscaya aku lakukan hukuman badan atas orang tersebut. Dan aku tidak menolak kesaksiannya, kalau ia menjadi saksi. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i telah menjadikan minum itu dosa besar, dengan mewajibkan hukuman badan. Dan tidak menolak dengan minum itu akan kesaksian. Maka menunjukkan, bahwa kesaksian itu tidak dan ada, yang tidak berputar kesaksian itu kepada dosa kecil dan dosa besar. Akan tetapi, setiap dosa itu, merusakkan keadilan pada kesaksian, selain apa yang biasanya, tiada terlepas manusia daripadanya, dengan darurat berlakunya adat kebiasaan. Seperti, mengumpat, memata-matai, buruk sangka, dusta pada sebahagian perkataan, mendengar umpatan, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar,
memakan harta diragukan, harta yang tidak terang halalnya, memaki anak dan pembantu rumah tangga dan memukulkannya disebabkan marah, melebihi dari kemuslihatan, memuliakan sultan-sultan, penguasa-penguasa, yang zalim, berteman dengan orang-orang fasik, malas mengajarkan keluarga dan anak akan semua yang diperlukan mereka dari hal ihwal urusan agama. Maka semua yang tersebut ini adalah dosa, yang tidak akan tergambar, bahwa saksi itu akan terlepas dari sedikitnya atau banyaknya dari perbuatan-perbuatan dosa tadi. Kecuali dengan mengasingkan diri dari manusia dan menjuruskan dirinya bagi urusan akhirat. Dan ia berjihad melawan hawa nafsu akan dirinya dalam waktu, di mana akan tinggal di atas pundaknya, serta bercampur baur sesudah itu. Dan jikalau tidak diterima, selain perkataan yang seperti itu, niscaya amat sukarlah adanya. Dan bataulah hukum-hukum dan kesaksian-kesaksian. Dan tiadalah memakai sutera, mendengar permainan dan pertunjukan dengan musik, duduk-duduk dengan orang-orang minum khamar pada waktu minum, bersepi-sepi, duduk berdua-dua, dengan wanita asing, bukan istrinya atau yang haram nikah dengan dia, dan contoh-contoh seperti dosa-dosa kecil itu, termasuk dalam golongan ini. Maka kepada jalan yang seperti ini, seyogialah diperhatikan pada penerimaan kesaksian dan penolakannya. Tidak kepada dosa besar dan dosa kecil. Kemudian, masing-masing dosa-dosa kecil ini yang tidak ditolak kesaksian dengan dia, kalau selalu dikerjakannya, niscaya akan membekas pada penolakan kesaksian, seperti orang yang membuatkan umpatan dan mencela manusia menjadi kebiasaannya. Dan seperti ini juga, duduk-duduk dengan orang-orang fasik dan berteman dengan mereka. Dosa kecil itu menjadi besar dengan selalu diperbuat, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan akan menjadi dosa kecil, dengan selalu dikerjakan, seperti main catur, asyik bernyanyi selalu dan lain-lain. Maka inilah penjelasan hukum dosa kecil dan dosa besar. Penjelasan, bagaimana membagikan tingkat-tingkat dan pangkat-pangkat di akhirat atas perbuatan-perbuatan kebaikan dan kejahatan di dunia. Ketahuilah kiranya, bahwa dunia itu adalah sebahagian dari alamul mulki wasi syahadah, persaksian tubuh di alam dunia. Dan akhirat adalah sebahagian dari alamul ghaibi wal malakut, alam akhirat YG tidak bisa dipersaksikan dengan mata. Aku maksudkan dengan dunia, ialah hal keadaan engkau sebelum mati. Dan dengan akhirat, ialah hal keadaan engkau sesudah mati. Maka dunia engkau dan akhirat engkau, ialah sifat-sifat engkau dan hal ihwal engkau, yang dinamakan yang hampir, lagi dekat daripadanya itu, dunia. Dan yang terakhir, dinamakan akhirat. Kami sekarang akan memperkatakan dari hal dunia dalam akhirat. Maka kami sekarang memperkatakan tentang dunia. Yaitu, alamul mulki, alam dunia, dan maksud kami menguraikan akhirat, yaitu, alamul malakut, alam YG tidak bisa dipersaksikan dengan mata. Dan tiada akan tergambar uraian alam YG tidak bisa dipersaksikan dengan mata pada alam dunia, kecuali dengan membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan karena itulah Allah Ta'ala berfirman, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buatkan untuk manusia dan hanyalah orang-orang yang berilmu dapat mengerti. Surat 29 Al-Ankabut ayat 43. Pahamilah itu. Karena alam dunia itu sesungguhnya tidur, dibandingkan kepada alam akhirat. Dan karena itulah, bersabda Nabi, manusia itu tidur. Maka apabila mereka telah mati, niscaya mereka bangun. Apa yang akan ada pada waktu terbangun itu, tidak terang bagi engkau pada waktu tidur, kecuali dengan perumpamaan-perumpamaan yang memerlukan kepada ta'bir, mengambil ibarat. Maka seperti demikian pula, apa yang akan ada pada waktu terbangun di akhirat, tiada akan terang dalam tidur dunia, selain pada banyaknya perumpamaan-perumpamaan. Dan aku maksudkan dengan banyaknya perumpamaan-perumpamaan itu, ialah apa yang Anda ketahui dari ilmu ta'bir mimpi. Dan mencukupilah bagi Anda daripadanya, jika Anda cerdik, dengan 3 perumpamaan saja. Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Sirin lalu berkata, sesungguhnya aku bermimpi, seakan-akan dalam tanganku sebentuk cincin. Aku tutup dengan cincin itu, mulut laki-laki dan faraj, kemaluan, wanita.
Ibnu Sirin lalu menjawab, engkau sesungguhnya muadzin, melakukan adzan. Engkau melakukan adzan itu dalam bulan Ramadan, sebelum terbit fajar. Laki-laki tadi menjawab, benar engkau. Datang pula seorang laki-laki lain, lalu berkata, aku bermimpi seakan-akan aku menuangkan minyak zait dalam buah zaitun. Ibnu Sirin lalu menjawab, kalau ada di bawah kekuasaan engkau seorang budak perempuan yang telah engkau belikan, maka periksalah tentang hal ihwalnya. Sesungguhnya dia ibumu yang ditawan pada waktu engkau masih kecil. Karena buah zaitun itu, asalnya minyak zait. Lalu ia dikembalikan kepada asalnya. Lalu laki-laki tersebut menyelidiki. Maka tiba-tiba benarlah, budak perempuannya itu adalah ibunya sendiri. Dan ibunya itu ditawan dalam peperangan pada waktu ia masih kecil. Laki-laki lain berkata pula kepada Ibnu Sirin, aku bermimpi, seakan-akan aku mengikatkan mutiara pada leher babi. Ibnu Sirin lalu menjawab, engkau sesungguhnya mengajarkan ilmu hikmah, ilmu ketuhanan, pada bukan ahlinya, tidak pada tempatnya. Maka benarlah apa yang dikatakan Ibnu Sirin itu. Ta'bir mimpi dari permulaan sampai akhirnya itu adalah perumpamaan yang memberitahukan kepada engkau jalan membuatnya perumpamaan itu. Sesungguhnya, kami maksudkan dengan perumpamaan itu, ialah, memberi arti dalam suatu bentuk, rupa. Jikalau dipandang kepada artinya, niscaya didapati itu benar. Dan jikalau dipandang kepada bentuknya, niscaya didapati dusta. Muadzin itu, kalau ia memandang kepada bentuk cincin dan menutupkannya atas kemaluan, niscaya ia melihat yang demikian itu bohong, dusta. Karena tidak sekali-kali ditutup dengan itu. Dan jikalau ia melihat kepada maknanya, niscaya ia mendapati benar. Karena terbit daripadanya jiwa tutup dan maksudnya. Yaitu, cegahan yang dikehendaki penutupan baginya. Para nabi-nabi itu tidak berkata-kata bersama makhluk, selain dengan membuat perumpamaan-perumpamaan. Karena mereka disuruh, untuk berkata-kata dengan manusia, menurut kadar akal pikiran mereka. Dan kadar akal pikiran mereka itu, ialah, bahwa, mereka dalam tidur. Dan orang tidur itu tidak terbuka baginya dari hal sesuatu, selain dengan perumpamaan. Maka apabila mereka telah mati, niscaya mereka terbangun dari tidur itu. Dan mereka mengetahui bahwa perumpamaan itu benar. Dan karena itulah bersabda Nabi, hati orang mukmin itu di antara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Dan hadis ini termasuk di antara perumpamaan yang tidak dapat dipahami, selain oleh orang-orang yang berilmu. Adapun orang bodoh, maka tidak melewati kadarnya dari zahiriyah, terlihat saja, perumpamaan itu. Karena kebodohannya dengan penafsiran, yang dinamai, ta'wil, artinya, sebagaimana dinamai penafsiran apa yang dilihat dari perumpamaan-perumpamaan dalam tidur itu, ta'bir mimpi. Lalu orang bodoh itu menetapkan, bahwa Allah Ta'ala mempunyai tangan dan anak jari. Maha sucilah Allah dengan suci yang sebenar-benarnya dari perkataan itu. Dan seperti itu pula, pada sabda Nabi, Allah Ta'ala sesungguhnya telah menjadikan Adam atas rupanya. Maka orang bodoh tidak memahami dari rupa itu, selain warna, bentuk dan keadaan. Lalu ia menetapkan bahwa Allah Ta'ala mempunyai seperti yang demikian. Maha sucilah Allah dengan suci yang sebenar-benarnya dari perkataannya itu. Dari sinilah tergelincir orang yang tergelincir tentang sifat-sifat ketuhanan. Sehingga tentang kalam, berkata-kata, lalu mereka jadikan kalam, berkata-kata, Tuhan itu suara dan huruf dan lain-lain dari sifat-sifat ketuhanan. Dan perkataan tentang ini, akan panjang kalau dipanjangkan. Seperti demikian juga, kadang-kadang datang tentang urusan akhirat, pembuatan perumpamaan-perumpamaan, yang didustakan oleh orang mulhid, orang yang mengingkari Tuhan. Disebabkan beku pemandangannya di atas zahiriyah perumpamaan dan pertentangan perumpamaan itu padanya, seperti sabdanya Nabi, akan didatangkan pada hari kiamat mati itu dalam bentuk binatang kibasi, anak kambing, yang lebih manis, hitam menampak bulunya yang putih, lalu disembelih. Maka berontaklah orang mulhid ateis yang goblok itu dan mendustakan. Dengan sabda itu, ia mengambil dalil kepada dustanya nabi-nabi. Dan ia mengatakan, wahai Maha Suci Allah,
Mati itu sifat dan kibasi itu tubuh. Maka bagaimana berbalik sifat kepada tubuh? Adakah ini, selain mustahil semata? Akan tetapi Allah Ta'ala mengasingkan mereka yang goblok itu, daripada mengetahui rahasia-rahasianya. Ia berfirman, dan hanyalah orang-orang yang berilmu dapat mengerti. Surat 29 Al-Ankabut ayat 43. Orang yang pantas dikasihani itu, tidak tahu, bahwa orang yang mengatakan, aku bermimpi dalam tidurku, bahwa dibawa orang seekor kibasi. Lalu dikatakan kepadanya, bahwa kibasi ini, ialah penyakit wabah, kolera, dalam negeri dan disembelihkan. Lalu yang bertabir mimpi itu, menjawab, benar engkau dan keadaan itu sebagaimana yang engkau mimpikan. Ini menunjukkan, bahwa wabah ini akan hilang dan tiada sekali-kali akan kembali lagi. Karena yang disembelihkan itu, telah terjadi keputusasaan padanya. Jadi, yang bertabir mimpi itu benar pada pembenarannya. Dan yang bermimpi itu benar pada mimpinya. Dan kembalilah hakikat makna yang demikian itu kepada malaikat, yang diwakilkan menyampaikan mimpi. Dan malaikat itulah yang melihat nyawa-nyawa, al-arwah, ketika tidur, di atas yang pada Lauh Mahfud. Diperkenalkannya dengan yang pada Lauh al-Mahfud itu, dengan perumpamaan, yang diperbuatnya bagi orang yang bermimpi itu. Karena orang yang tidur itu, sesungguhnya yang menanggung perumpamaan. Maka perumpamaannya itu benar. Dan artinya itu betul. Maka para rasul-rasul juga, sesungguhnya mereka berkata-kata dengan manusia di dunia. Dan dunia itu dikaitkan kepada akhirat adalah tidur. Lalu mereka menyampaikan arti-arti itu kepada pemahaman mereka, dengan perumpamaan-perumpamaan, sebagai hikmat dari Allah, kasih sayang kepada hamba-hambanya dan memudahkan untuk mengetahui, apa yang dirasakan mereka lemah daripada mengetahuinya, tanpa diperbuat perumpamaan. Maka sabdanya Nabi, akan didatangkan pada hari kiamat, mati itu dalam bentuk binatang kibasi yang manis, adalah suatu perumpamaan, yang diperbuat, untuk menyampaikan kepada pemahaman, akan terjadinya keputusasaan dari mati. Dan hati manusia itu telah dijadikan bernaluri, untuk memperoleh kesan dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan adanya arti-arti pada hati dengan perantaraan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Karena itulah, diibaratkan oleh Al-Quran dengan firman-Nya Allah Ta'ala, jadilah. Lalu jadi. Surat 36 Yasin ayat 82. Dari penghabisan kudrah, kuasa. Dan diibaratkan oleh Nabi dengan sabdanya, hati orang mukmin itu di antara dua anak jari, dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih, dari cepatnya hati itu bertukar, berubah pikiran. Dan sesungguhnya telah kami isyaratkan kepada hikmah yang demikian itu, pada kitab Qawaidul Aqaid dan Rubu, ibadah dahulu.